Bu Sini sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik untuk paparan hari ini Bu Tami. Baiklah Bu Tami, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Ini dengan tujuan agar Bu Tami nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya akan lebih siap, lebih percaya diri. Untuk itu dalam kegiatan pra-observasi ini akan kita bahas hal-hal yang dirasa kita itu penting Bu Tami. Oke, siap Bu Sini. Sebelum melakukan proses observasi Bu Tami, ada sedikit pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bu Tami. Oke, siap Bu Sini. Pertanyaan Bu Sini akan saya jawab semampu saya Bu Sini. Baiklah Bu Tami, untuk yang pertama Bu Tami, untuk pembelajaran nanti apa yang Bu Tami persiapkan? Baik Bu. Untuk persiapan pembelajaran yang sudah saya persiapkan adalah seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu ada beberapa perangkat ajar yang sudah saya siapkan seperti modul ajar kurikulum merdeka, terus buku pendamping kelas, buku pendamping siswa, dan media-media pembelajaran seperti laptop, proyektor, LCD, sound. Kemudian saya juga mempersiapkan beberapa alat peraga yang sesuai dengan tema pembelajaran tersebut seperti kardus, pensil, gelas kaca, cermin, senter, papan, air sabun, seperti itu Bu Sini. Baiklah Bu Tami, untuk pembelajaran nanti materi apa yang disampaikan pada siswa Bu Tami? Nanti pada pembelajaran nanti saya akan menyampaikan mata pelajaran IPAS Bu, khususnya pada materi cahaya dan sifat-sifatnya. Baik Bu Tami, untuk materinya sifat cahaya untuk pelajaran IPAS, apa tujuannya dari pembelajaran nanti Bu Tami? Begini Bu Sini, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke siswa yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui penayangan video dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya melalui pengamatan percobaan dengan benar Bu Sini. Baik, untuk dari pembelajaran nanti Bu Tami, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Tami? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial, dalam arti siswa mampu menyampaikan pendapat, mampu berdiskusi, serta menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek kognitif, yaitu siswa dapat mengamati objek dan mampu memecahkan masalah serta menganalisa masalah tersebut. Baik Bu Tami, terkait dengan kompetensi yang harus dikembangkan ya Bu Tami, strategi apa yang akan dilakukan Bu Tami dalam pembelajaran nanti Bu? Oke Bu Sini. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan cooperative learning Bu, yaitu dengan memberikan tugas ke siswa secara kelompok, kemudian gurunya nanti membimbing dan mengevaluasi serta memberikan ruang untuk siswa untuk mempresentasikan hasil belajar kelompoknya tersebut. Baik Bu Tami, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti, apakah Bu Tami memerlukan bantuan untuk mempersiapkan semua itu Bu? Mungkin Bu, begini Bu, selain saya mempersiapkan perangkat pembelajaran sendiri, untuk media seperti pemasangan proyektor dan LCD-nya tersebut, saya minta bantuan rekan Bu. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran, nanti saya sendiri yang akan mengoperasikannya. Begitu Bu Sini. Bu Tami ini memang luar biasa ya Bu Tami. Selanjutnya Bu Tami untuk pembelajaran nanti, kapan Bu Tami mau melaksanakannya Bu? Untuk pembelajarannya insya Allah akan saya laksanakan nanti di hari Selasa Bu, di jam 4 dan 5. Baik Bu Tami, pembelajarannya nanti dilaksanakan hari Selasa jam 4 dan 5 ya Bu Tami. Kemudian dari pembicaraan kita kali ini Bu Tami, apa yang Ibu dapati dari pembicaraan kita ini? Ya Bu, yang saya dapatkan dari pembicaraan ini, mungkin saya mendapat gambaran tentang apa pembelajaran yang akan saya lakukan, tentang target apa yang ingin saya capai, dan langkah mana yang ingin saya kembangkan begitu. Baik Bu Tami, nanti untuk hari Selasa kita ketemu pada saat observasi ya Bu Tami. Terima
terima kasih Bu Tami sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Semoga nanti pembelajarannya lancar tanpa hambatan suatu apapun ya Bu Tami. Ibu, amin amin. Terima kasih Bu Siti. Pembicaraan hari ini saya akhiri. Semangat untuk mendidik anak Bu Tami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke, anak-anak, hari ini adakah temanmu yang tidak masuk? Siapa ya yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Oke, mari kita doakan semoga Radit segera sehat. Amin. Biar kita semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita melakukan tepuk kelas 5 dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan nyanyi Profil Pancasila, dilanjutkan Garuda pengucapan Pancasila. Siap semangat? Semangat! 1, 2, 3. Tepuk kelas 5. Biar kita pada saat keluar rumah dalam kondisi rapi. Kemudian Bu Guru mau menyampaikan kenapa kita belajar tentang cahaya. Kenapa? Agar kita tahu apa itu arti cahaya, apa sifat-sifat cahaya, dan kita bisa tahu sumber cahaya
dibaca. Nah, sudah ya. Coba Bu Guru mau tanya. Setelah kalian tadi membaca, Bu Guru mau tanya, cahaya itu apa dong? Ada yang tahu? Yo, tepuk tangan, dijari. Apa lagi ya? Sesuatu yang membuat terang. Oke, bisa. Ayo, lagi apa kan? Sesuatu yang membuat dunia tidak gelap. Ya, betul. Karena apa? Kalau tidak ada cahaya, memang dunia kita jadi gelap ya. Contohnya di malam hari. Misalkan tidak ada lampu, tidak ada matahari, maka akan menjadi gelap. Jawaban Leticia betul. Jawaban Rahel betul. Tapi di sini Bu Guru mau menjelaskan, mau menyampaikan cahaya secara teori, bahwa cahaya itu adalah suatu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang panjangnya 380 nm sampai 750 nm. Nm itu adalah singkatan dari nanometer. Nanometer, ya. Terus benda-benda yang menghasilkan cahaya itu disebut sumber cahaya. Apa saja toh sumber cahaya itu? Apa saja? Benda-benda yang bisa menghasilkan cahaya yang kamu ketahui apa saja? Api, lampu, senter, lilin, ya bisa. Terus sumber cahaya yang paling besar di dunia itu apa? Berikutnya, agar lebih jelas, agar kalian lebih paham, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk bereksperimen atau uji coba. Kita akan bereksperimen tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah bahwa cahaya bisa merambat. Kita buktikan. Posisi senter di sini, saya nyalakan ya. Merambat terus di papan tulis. Kita lihat cahayanya berada di papan tulis. Bu Guru akan naikkan sedikit ke tembok umum. Ikut mengikuti ke tembok umum. Bu Guru sorotkan ke Pancasila. Ini Pancasila. Bu Guru sorotkan ke atas. Juga ke atas. Ini artinya karet. Nah, ini artinya bahwa cahaya bisa merambat lurus. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Oh ya, Bu Guru punya cermin. Nah, ini cermin yang kalian gunakan setiap pagi. Yuk, ayo masuk ke depan.
Ya, ya. Di sini ada gambarnya Ayu enggak? Tidak. Ayu di depan cermin ada gambarnya Ayu? Tidak ada. Ayu. Nah, kenapa kok Ayu bisa masuk ke cermin? Karena cahaya dipantulkan ke cermin, kemudian dipantulkan ke benda. Apa bendanya? Siapa bendanya? Bendanya Ayu, sehingga cahaya dipantulkan ke cermin, kemudian dipantulkan ke benda, dan akhirnya Ayu berada di dalam cermin. Sifat yang kedua yaitu tadi apa? Cahaya bisa dipantulkan. Sekarang sifat yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Ini benda bening ya. Kita coba. Ini cahaya. Kita sorotkan ke gelas. Coba perhatikan. Nah, bisa tembus? Bisa. Karena gelas dan air adalah benda bening. Kita coba lagi pakai botol. Botol itu juga benda bening. Sorotkan, tembus enggak? Tembus. Ini artinya juga bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Sekarang papan. Kita sorotkan ke papan. Apakah cahaya bisa menembus ke papan tulis? Bisa enggak? Tidak, karena papan ini bukan benda bening. Kalau gelas ini, coba. Bisa tembus nggak? Tembus nggak? Tidak, karena gelas ini juga bukan benda bening. Contoh lainnya, karena kita bisa melihat sesuatu itu kan ada cahaya ya. Ini kita masukkan. Lalu apa yang saya masukkan? Itu botol. Warnanya apa? Biru. Warnanya biru itu artinya bahwa kita bisa melihat benda itu di dalamnya karena cahaya bisa menembus benda bening. Sekarang yang ketiga, yang keempat, empat ya. Cahaya bisa dibiaskan. Nah, ini ada gelas yang berisi air. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, pensil ini lurus sama bengkok? Lurus sama bengkok? Patah enggak? Patah enggak? Apa yang kalian? Pensilnya kayak bengkok. Pensilnya kayak patah. Padahal aslinya adalah lurus. Dimasukkan jadi bengkok. Ini akibat dari pembiasan cahaya. Sekarang yang terakhir, cahaya bisa diuraikan. Di sini ada matahari enggak ya? Nah, ini apa? Ini adalah air yang Guru campur dengan sabun pencuci piring. Pakai deterjen juga bisa. Kita praktekkan. Di dalam gelembung-gelembung ini terlihat kayak ada warna-warni ya. Kelihatan enggak? Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya cahaya matahari itu adalah warnanya putih karena diuraikan menjadi berbagai macam warna. Kenapa kok jadi berwarna-warni? Karena indeksnya matahari itu terkena gelembung jadi terurai. Indeksnya itu tidak rata sehingga terurai menghasilkan warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi itu ada berapa? 7. Apa saja? Merah, hijau, kuning, hijau, biru, merah, ungu. Atau bisa biasa disebut dengan singkatan merah. Kapan kalian bisa melihat pelangi? Setelah hujan. Apakah ada pertanyaan? Apakah kurang jelas?
Sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ada sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Yuk kalian perhatikan videonya, Marel. Nah, sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang diciptakan oleh Allah. Allah
Dengan video ini kalian lebih paham toh? Lebih jelas ya? Oke. Selanjutnya kita relaksasi dulu. Tangan di atas biar gak kaku badannya, ditekuk-tekukkan. Tangannya di samping, di kepala-kepalan, jangan kepala-kepalanya teman ya. Tangan ke depan, tepuk-tepukan lagi. Arah ke depan, tarik nafas panjang. Buang, nafas panjang. Buang. Sekarang tertawa, dua kali. Tertawa 3 kali. Sekarang di 2 kali. Hija 3 kali. Sekarang 3 kali. Di 3 kali. Sudah lebih rileks sekarang. Kita lanjutkan evaluasi. Kerjakan. Nah, yuk dikerjakan evaluasi. Yuk dikerjakan. Udah dikerjakan, kalau selesai nanti dikumpulkan. Dikerjakan dulu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum mau tanya, apakah kalian senang? Masih semangat? Mau tanya bagian mana yang membuat kalian senang? Apa? Mbak Leticia yang bikin kamu bahagia mana yang bagian mana?
ini Bu Tami? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik. Untuk kabar Bu Sili sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini saya baik sekali. Ya Bu Tami, untuk hari ini saya mengajak Bu Tami dalam kegiatan pasca observasi. Saya untuk mengajak Bu Tami dengan tujuan untuk hari ini Bu, untuk menanyakan hal-hal yang kemarin sudah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran yang sudah saya observasi sebelumnya Bu Tami. Untuk itu Bu Tami, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti untuk Bu Tami menjawab, dan apa yang dirasakan Bu Tami atau yang kemarin sudah dilakukan Bu Tami nanti mohon dijawab dengan baik ya Bu Tami. Yang pertama Bu Tami, bagaimana perasaan Bu Tami setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, untuk perasaan saya Bu, saya alhamdulillah rasanya sudah merasa lega, plong, karena proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus anak-anak juga terlihat bersemangat, antusias, dan terlihat aktif begitu Bu Sili. Ya Bu Tami. Selain itu Bu Tami, untuk yang kemarin pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sebelumnya? Kalau untuk proses pembelajarannya, alhamdulillah yang saya rasakan sesuai dengan rencana saya Bu. Anak sangat baik sekali, antusias sekali, baik dalam bentuk pembelajaran melalui teks, melalui video, dan juga melalui eksperimen-eksperimen yang saya lakukan kemarin. Baik Bu Tami, dari proses pembelajaran yang kemarin siswa sudah antusias. Sekarang Bu Tami, hal-hal apa yang Bu Tami merasa itu hal yang memuaskan dari proses pembelajaran kemarin Bu Tami? Kalau dalam hal yang memuaskan, saya rasa anak terlihat semangat, anak sangat antusias sekali, dan anak juga aktif sekali Bu pembelajaran itu. Oh iya Bu Tami, kalau yang mungkin ya Bu, dilihat dari segi yang tidak memuaskan Bu Tami, adakah yang tidak memuaskan menurut Bu Tami? Kalau untuk hal yang tidak memuaskan, menurut saya yaitu tadi karena masing-masing anak itu mempunyai minat belajar yang berbeda, sehingga ada beberapa anak yang memang kurang minat untuk ke hal yang membaca itu. Berarti kalau dilihat dari skala Bu Tami, dari 1 sampai 10 untuk proses pembelajaran yang Bu Tami lakukan, itu untuk penilaian Bu Tami pada skala berapa Bu Tami? Kalau untuk pembelajaran kemarin menurut saya karena sudah berjalan lancar, anak juga sudah antusias, namun ada kendala sedikit ya, nilainya kurang lebih di skala 8 Bu. Skala 8 ya Bu Tami. Berarti untuk mencapai angka 10 itu berarti masih kurang 2 ya Bu Tami. Terus untuk yang kekurangan 2 ini mungkin ada strategi apa yang nanti Bu Tami kembangkan lagi untuk proses pembelajaran berikutnya? Itu tadi karena masih ada hambatan ya untuk anak yang kurang minat belajar itu tadi, maka saya akan mencoba menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi, sehingga anak-anak nanti lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran tersebut. Berarti untuk strategi yang tadi untuk pembelajaran bervariasi, mungkin dari media-media juga disiapkan sesuai yang kebutuhan ya Bu Tami. Itu nanti kan bisa dijadikan untuk memotivasi anak agar hambatan yang tadi misalnya dari rantingnya 8, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa naik lagi menjadi skalanya menjadi skala 10 Bu Tami. Untuk selanjutnya untuk Bu Tami, kalau sudah mungkin ada yang perlu ditingkatkan dari strateginya, dari atau medianya, kira-kira untuk Bu Tami ya, untuk Bu Tami berikutnya itu apa yang akan Bu Tami lakukan seandainya agar hambatan tadi tidak terulang lagi selain dari strategi itu Bu Tami?
Ya, mungkin karena ada beberapa anak yang kurang minat membaca, mungkin akan saya alihkan lebih ke praktik, Bu. Jadi diperbanyak untuk praktiknya, atau ditambah juga memperhatikan pembelajaran melalui video. Berarti nanti ditambahi dengan segi visual ya. Visual sama prakteknya. Selain visual juga nanti untuk percobaan atau peragannya. Baik Butami memang sungguh luar biasa Butami. Untuk itu untuk kedepannya saya harap mungkin Butami akan lebih meningkat lagi, lebih banyak untuk memotivasi anak agar antusias dalam pembelajarannya, dan Butami akan lebih luar biasa lagi untuk pengembangan kompetensinya. Untuk perbincangan pasca observasi hari ini Butami saya kira cukup. Terima kasih untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya akhiri Butami, semoga tetap semangat untuk kedepannya Butami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.